Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Masya Allah, ini ada komentar yang hebat. Komentar yang cakep, yang bagus ya. Dia berkomentar tentang antara khilafah dan sekuler, mendingan sekuler katanya. Terbukti lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Sahabat semua, benarkah kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah bangsa itu dinilai dari tingkat teknologi atau ekonominya? Anda ingin membahas sedikit tentang negara Jepang. Ya, kita tahu bahwa negara Jepang adalah salah satu negara yang sangat maju di bidang teknologinya. Ya. Tapi kita juga melihat bahwa negara yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya itu adalah negara Jepang. Dan juga tingkat moralnya itu berada di posisi yang rendah. Kenapa? Di sana sangat mengagungkan seks bebas. Orang bisa berhubungan seks tanpa adanya pernikahan. Ya. Dan mereka pun tidak mau menikah. Sehingga populasi di Jepang saat ini mengalami penurunan yang sangat luar biasa cepat. Bahkan pemerintah Jepang sendiri pernah mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut maka Jepang akan punah. Sahabat semua, saat ini Jepang pun mengalami kesulitan dalam memperbanyak jumlah penduduknya. Ya. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Kenapa? Karena dianggap merepotkan, terlalu banyak biaya untuk membangun sebuah keluarga. Sahabat semua, ini merupakan satu bukti bahwa ketika agama itu dipinggirkan, ketika agama itu dibuang dalam hal pengaturan penduduk, dalam hal pengaturan negara, maka itulah yang terjadi. Kerusakan moral akan semakin tinggi. Seks bebas, LGBT, dan semuanya itu akan terus terjadi. Maka tentu tidak baik, ya tentu tidak bagus dan tidak menjadi standar yang bagus untuk dicontoh ketika kita mencontoh negara sekuler adalah negara yang maju, sementara pada faktanya kerusakan moral, kerusakan akhlak itu terjadi di negara-negara yang sekuler. Amerika, bagaimana sekulernya negara tersebut? Ya, bahkan di sana gereja sudah berani untuk menikahkan pasangan LGBT, di mana kaum homoseks di sana bisa untuk menikah secara resmi, secara legal. Nah, apakah itu yang kemudian jadi standar kemajuan? Apakah itu kemudian jadi standar kebaikan suatu negara? Mari kita tengok nurani kita tengok hati kita tengok akal sehat kita. Apakah memang benar seperti itu? Sahabat semua, jika kita kembali menengok sejarah, ya, bagaimana ketika Islam itu dijadikan standar atau asas sebuah negara, dijadikan sebuah aturan dalam bernegara, maka manusia benar-benar mencapai puncak peradabannya. Ya, kita bisa melihat bahwa dari masa keemasan khilafah, masa kejayaan Islam, di sana terbukti secara fakta, ya, bahwa manusia benar-benar berada dalam puncak peradabannya yang tertinggi selama lebih dari 12 abad. Ya, manusia telah mencapai puncak peradaban tertinggi di mana ilmu pengetahuan, kemudian ilmu sains, kedokteran, teknologi, dan segala macam ilmu itu berada pada puncaknya. Ya, bahkan khilafah telah menjadi puncak peradaban dunia pada saat itu, di mana semua negara-negara itu berkiblat pada khilafah Islamiyah. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa negara sekuler itu maju dan masyarakatnya sejahtera, itu tidak benar, ya, karena tidak sesuai dengan fakta. Justru kerusakan itu terjadi ketika masyarakatnya atau negaranya itu sekuler, di mana negara memisahkan antara agama dan kehidupan, di mana
negara atau agama itu tidak boleh mengatur urusan negara, di mana agama tidak boleh mengatur urusan negara. Maka itulah yang menjadikan kerusakan masyarakat, kerusakan akhlak, kerusakan moral yang tinggi dalam sebuah negara. Jadi sahabat masih tetap mau jadi orang sekuler, masih tetap mau memilih sekulerisme daripada agama Islam? Ya, kita berpikir cerdas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.